menetapkan Saudara Ganjar Pranowo untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SH-MIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Tidak yakin Golkar dan PAN tetap komit di KIB sepanjang tidak ada calon yang kuat dari dalam. Berkomunikasi dengan partai lain agar koalisi besar, tetapi intinya Golkar dan PKB. Selamat malam saudara. Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan juga Partai Golkar terancam bubar. Pasalnya P3 memilih merapat ke PDI Perjuangan dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres tahun depan. Sementara Partai Golkar masih sibuk mencari sandaran usai ditinggalkan. Usai dikumpulkan di Istana Golkar langsung menggelar pertemuan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dua partai pendukung Jokowi ini pun menyatakan akan menjadi motor koalisi. Tinggal PAN yang masih belum menentukan pilihan. Lalu akankah KIB benar-benar bubar? Kita akan bahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Dua Arah. Selamat malam, Ansi Lema, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Livi. Selamat malam, Irwan Veko, politisi Partai Demokrat. Selamat malam, Livi. Selamat malam juga Muhammad Arwani Tomafi, politisi P3. Dan juga Dev Laksono, politisi Partai Golkar. Selamat malam. Dan juga teman-teman mahasiswa dari UHAMKA, Politeknik APP Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Bakri, dan Politeknik Kesehatan Jakarta II. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golkar terancam bubar. Pasalnya, salah satu anggota koalisi yaitu Partai Persatuan Pembangunan buru-buru menyatakan dukungan ke Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan. Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Keputusan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca pres di Pilpres 2024 mendatang dianggap sebagai pemicu yang membuat P3 gamang. Usai deklarasi Ganjar oleh PDI Perjuangan ini, P3 langsung tergoda dan buru-buru merapat ke PDI Perjuangan. Padahal sejak awal, P3 adalah salah satu pendiri Koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar dan PAN. Sampai saat ini, walaupun KIB belum mengumumkan siapa nama calon presiden dan calon wakil presidennya, bukan berarti kondisinya rapuh, kondisi tetap solid dan bahkan tetap terbuka untuk partai-partai baik parlemen ataupun non-parlemen untuk gabung bersatu. Presiden Jokowi yang mencium aroma perpecahan di koalisi pendukung pemerintahan, pada Selasa malam 2 Mei, seluruh partai politik pendukung pemerintah dikumpulkan, kecuali Nasdem. Alih-alih menguatkan, kelihatannya sejumlah partai pendukung Jokowi justru jalan masing-masing. Usai pertemuan nih, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa langsung merapatkan barisan. Mereka menyatakan akan menjadi motor koalisi besar. Kita akan dorong Golkar dan PKB menjadi koalisi intinya. Masing-masing akan terus bergerak dan berkomunikasi dengan partai lain agar koalisi besar, tetapi intinya Golkar dan PKB.
Ya, Partai Golkar sepertinya enggan mengikuti langkah P3 merapat ke PDI Perjuangan dan memilih PKB sebagai teman berjuang. Sementara PKB tercatat masih terikat koalisi dengan Partai Gerindra. Apakah ini tandanya koalisi Indonesia Bersatu tidak lagi padu? Dan apakah nasib yang sama juga menimpa koalisi PKB dan Gerindra? Saudara, kita juga menghadirkan panelis Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam, Mas Adi. Saya langsung ke Pak Arwani. Jadi kenapa P3 buru-buru putar haluan dan mendukung Ganjar? Tidak dalam konteks buru-buru, enggak. Ini satu tahapan yang memang sudah harus dijalankan. Apakah bagi P3 atau juga ya Golkar dan juga PAN. Pada saatnya nanti kan semuanya punya keputusan. Oke, tapi kan sudah punya rekan sekoalisi, tiba-tiba mendeklarasikan diri sendiri mendukung Ganjar Pranowo. Nggak ngobrol dulu dengan Golkar dan juga PAN? Bukan dalam konteks tidak berkomunikasi ya. Ketika PAN menyampaikan dalam Rakornas mendukung Ganjar, lalu juga kita tahu Golkar juga punya Pak Erlangga sebagai capres. Itu bagian dari pemahaman kami, masing-masing punya domain ya kebijakan internal yang kami juga tidak bisa mengintervensi. Kami juga nggak akan nanya ke PAN ketika sebelum Rakornas, nanti mau ngomong apa, mau dukung siapa dan sebagainya, statement apa enggak. Tetapi pada saatnya nanti ketika kita duduk bertiga, ya capture di mana akan membahas capres-cawapres, maka nanti akan kami tanyakan, akan kita saling berembuk, Golkar siapa, PAN siapa, P3 siapa, dan disitulah nanti kita akan memutuskan. Oke, saya ke Mas Dev. Mas Dev, Golkar merasa ditinggal P3 nggak? Tidak merasa, tidak ada yang ditinggal. Kan komunikasi juga masih lancar. Bahkan setelah P3 menyatakan deklarasinya itu juga langsung ada pertemuan gitu. Oke. Nah, jadi komunikasi tetap terus berjalan dan Golkar juga memang tidak pernah menutup komunikasi untuk membangun koalisi besar. Nah, jadi yang Golkar dengan PKB kemarin buat itu membuat koalisi inti dengan tujuan membuat suatu rancangan kerja agar mengeratkan baik yang di dalam koalisi pemerintahan ataupun yang di pemerintahan yang akan datang sehingga ada suatu framework atau basis atau kerangka kerja. Oke, kalau Pak Erlangga mengatakan gini Mas Dev, intinya Golkar dan PKB, artinya PAN dan P3 udah pasti nggak akan ada di situ. Oh enggak, bukan. Jadi jangan dianggap bahwa itu sudah bubar lalu membentuk koalisi baru, tidak. Ini justru mempererat gitu kan. Golkar menginisiasi KIB, mengajak P3 dengan PAN. Lalu PKB juga membuat koalisi dengan Gerindra. Nah ini jadi kan ada dua yang menginisiasi dua koalisi dengan tujuannya menyatukan agar supaya jadi terbuat koalisi besar untuk menghadapi pemilu yang akan datang nanti. Koalisi besar menghadapi pemilu yang akan datang atau untuk menghadapi PDIP? Kalau itu berarti sepertinya seolah-olah kayak meng-crashkan saya dengan Bang Hansi dong. Nggak bisa kayak begitu. Saya nanya, dijawab dong. Karena tidak ada pemikiran gitu kan, ini apa namanya bukannya the winner take all. Gini kan, ini kan pemilu ini adalah everyone is a winner. Oke, saya ke Bang Hansi. Bang Hansi, kalau dikatakan gini, apa yang kemudian dilakukan PDI Perjuangan H-1 Idul Fitri kemarin, itu betulkah untuk ngacak-ngacak koalisi besar yang hampir terbentuk? Ya, Livi, PDI Perjuangan tidak pernah punya niat sama sekali untuk membuat konstelasi politik ini kocar-kacir. Tujuan dari mengusulkan ataupun mengajukan Mas Ganjar Pranowo itu PDI pertama ingin menang, ingin hat-trick berturut-turut 3 kali. Yang kedua, PDI Perjuangan juga ingin memastikan bahwa ada aspek kesinambungan, keberlanjutan pemerintahan. Maka kemudian Ganjar Pranowo ini dianggap sebagai sosok yang bisa melanjutkan kerja-kerja pemerintahan Joko Widodo yang sudah dilakukan selama 10 tahun ini. Dan yang ketiga, ini untuk menjawab ekspektasi publik. Setelah PDI Perjuangan turun ke masyarakat, bonding dengan akar rumput, kami kemudian memahami, mengetahui persis, bisa menyelami apa yang dimaui oleh publik. Dan itu sebenarnya terkonfirmasi oleh banyak sekali survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei dengan mengatakan bahwa kalau PDI mengajukan calon yang pas
Ganjar Pranowo ini berpeluang besar untuk menang. Jadi Livi, Mas Ganjar ini paket lengkap. Ya, ibarat seorang gadis cantik yang cerdas, seksi, diminati oleh banyak entitas politik, maka hal yang wajar kalau kemudian pendulum politik, bandul politik itu bergeser. Oke. Jadi politik dinamis itu hal yang biasa saja, Livi. Politik yang dinamis itu hal yang biasa. Tapi kalau Bu Mega katakan ada 10 kira-kira calon wakil presiden dan banyak partai politik yang mau masuk, kira-kira partai politik mana aja tuh? Ya, ini perlu saya luruskan. Pernyataan Ibu Mega itu adalah menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers pada saat itu. Wartawan hanya menyebut satu nama yang diindikasikan sebagai bakal calon wakil presiden, Ganjar Pranowo. Ibu Mega mengatakan kok cuma satu. PDI sebagai pemenang memiliki golden ticket, hari ini itu banyak yang meminatinya. Kenapa tidak 10? Itu adalah kiasan, ilustrasi yang mau menggambarkan bahwa hari ini memang gerbong PDI Perjuangan itu diminati dan memang banyak yang mau ikut. Hanya mungkin masih ada yang malu-malu kucing. Begitu ya Pak Sekjen? Masih ada yang malu-malu kucing. Oke. Saya mau lempar ke Mas Adi. Mas Adi, jadi siapa yang malu-malu kucing atau siapa yang ada nggak sih sebenarnya yang mereka main di belakang justru? Kalau ada yang malu-malu kucing, ada yang berani-berani singa nggak? Gimana, ya, Mas? kalau mau disebut yang malu-malu kucing itu adalah partai politik yang tergabung dalam koalisional Jokowi saat ini. Tentu bukan Nasdem ya. Mungkin sebentar lagi akan ada PAN yang deklarasi. Ataupun mungkin juga PKB dan Golkar tertarik di dalamnya. Karena sederhana, Livi, seperti KIB misalnya, ini kan sejak awal agak rapuh. 3 partai politik tinggal satu rumah, tapi memiliki mimpi yang beda-beda. Nah itu kan yang terjadi. Makanya tidak mengherankan ketika Ganjar Pranowo dideklarasikan oleh PDIP, P3 langsung segera mengumumkan, karena memang suasana batin pemilihnya sejak awal itu muncul resultantenya. Kita lihat misalnya deklarasi-deklarasi di berbagai tempat, P3 memang sejak awal lebih condong kepada Ganjar Pranowo. Jadi pengumuman mengukul Ganjar kemarin dari P3 adalah peneguhan dari iman sejak awal bahwa P3 memang mau ke Ganjar. Dari awal ya. Nah PAN ini agak rumit kalau nggak dukung Ganjar. Dalam rakornas mereka 2 bulan yang lalu di Semarang sudah menyebut kok ada Ganjar Pranowo di situ sebagai kandidat capres. Kalau tiba-tiba misalnya usung Erlangga Hartarto ataupun Prabowo Subianto, ini menjadi huru-hara politik tentu saja. Mas Dev coba ditanggapi dong. Kalau kata Mas, yes gimana? Yang pasti ketika PDI mengumumkan Mas Ganjar itu partai-partai politik harus kalkulasi ulang. Soal standing position masing-masing. Karena apa? Karena memang PDI Perjuangan dan Mas Ganjar ini berpeluang untuk menang. Dan itu secara proaktif langsung dilakukan oleh P3. Benar nggak gitu Mas Dev? Artinya apakah Golkar masih tetap akan mengusung Erlangga Hartarto? Oh, tidak ada perubahan sikap dari Partai Golkar karena memang kita kan terikat kepada keputusan Munas. Nah, akan tetapi kalau misalnya nanti sudah bergabung dalam koalisi, ada lalu kita harus rembukan dan membuat satu keputusan strategis lain, ya itu berarti adalah lain cerita. Akan tapi kalau sikap Golkar pada saat ini tidak ada perubahan. Golkar masih teguh imannya ya? Ini juga yang kemudian dikatakan Caimin bahwa Demokrat juga masih teguh imannya. Kita putarkan pernyataan Caimin, ini dia. Memang salah satu agenda saya adalah upaya mempengaruhi partai-partai. Termasuk rencana saya mempengaruhi Mas Ahaye. Tapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat di sana. Karena imannya kuat ya saya harus hati-hati ngomongnya. Upaya mempengaruhi partai-partai, imannya kuat Demokrat. Jadi Demokrat tetap di koalisi perubahan atau rencana ada bergoyang ke Golkar? Seperti jawaban Caimin itu Demokrat imannya kuat. Karena memang fokus kita sekarang sebenarnya bukan lagi pada figur-figur capres. Konsentrasi kita adalah pesta demokrasi ini untuk daulat rakyat gitu. Jadi di koalisi perubahan dan persatuan itu udah selesai. Kami solid dan kuat mendorong Anies Baswedan sebagai calon presiden. Itulah makanya apa yang dilakukan hari ini oleh kawan-kawan kita dari Golkar, dari PKB itu sebagai bentuk penghormatan kami dalam silaturahmi halal bihalal kebangsaan. Demokrat solid dan kuat mendukung Anies sebagai capres. Tapi kalau AHY nggak jadi cawapresnya masih solid dan kuat nggak? Nanti dijawabnya usai jeda di luar.
keputusannya tentu saya nanti akan konsultasi mendengar dengan Pak Presiden Pak Jokowi. Seperti yang saya katakan berulang-ulang, menunggu arahan daripada Pak Jokowi. Ya, jadi Pak Jokowi nanti arahnya bagaimana, ya kami akan ikut beliau. Ada kecocokan dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Anda kembali bersama kami di Dua Arah gara-gara Ganjar KIB bubar. Pertanyaan saya tadi ke Mas Irwan. Jadi kalau dikatakan Demokrat solid dan juga kuat mendukung Anies sebagai capres, kalau AHY bukan cawapresnya masih solid nggak? Ya solid. Jadi solid kami di sini karena fokus kami selesai sudah pada pencapresan, sehingga fokus kami saat ini adalah menyusun visi misi yang baik, yang jernih, jelas, dan bisa menjadi solusi bagi isu masyarakat saat ini, juga solusi konkret terhadap permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Jadi fokus kami itu sebenarnya ada pada bagaimana ada perubahan dan perbaikan pada saat pasca Pilpres 2024. Oke, Mas Adi, dari semua koalisi apakah cuma koalisi perubahan yang paling solid sekarang? Ya tergantung, Livi. Solid dalam bahasa Madura itu sulit sebenarnya artinya. Gimana konsepnya? Jadi saya membayangkan sebenarnya ketika Golkar, PKB dan Demokrat misalnya silih berganti bertemu, jangan-jangan ini akan menjadi satu perkongsian tempat partai politik yang galau sebenarnya. Galau gimana Kenapa nih? nggak galau? Muhaimin Iskandar sejak Agustus yang lalu berkoalisi dengan Gerindra, tapi tidak kunjung diumumkan sebagai kandidat cawapres Prabowo. Tentu Muhaimin sedang mencari pelabuhan dan partner baru untuk bisa maju. Pak Erlangga sudah lama bikin poros politik namanya KIB, lagi sayang-sayangnya ditinggalkan oleh P3. Tentu Pak Erlangga sedang cari baru, teman yang baru untuk bisa maju, Livi. Itu yang paling penting. Begitupun dengan AHY. Semua elit Partai Demokrat saya hitung hampir 6 bulan penuh itu puji-puji Anies Baswedan setiap hari. Tapi tak kunjung AHY diumumkan sebagai kandidat cawapres. Jadi kalau Caimin ngajak AHY kemudian bertemu dengan Golkar, ini bisa jadi satu simpul poros baru, yaitu ketua umum partai yang saat ini ya. Bukan hanya galau, tapi mencoba untuk bikin satu poros yang sangat memungkinkan untuk bisa maju. Kalau ada tawaran menarik buat AHY, ada slot cawapres misalnya, apa tak mungkin iman politiknya itu meleleh? Apa tak mungkin iman politiknya meleleh, Mas? Gimana, Mas? Balipe, komunikasi kami itu di Koalisi Perubahan dan Persatuan itu jujur dan transparan. Ini kami lakukan terbuka agar makin menguatkan koalisi yang kami bangun. Dengan jujur dan transparan, maka kami yakin ini makin mengokohkan koalisi, juga bisa menjernihkan kesalahpahaman yang terjadi dari dinamika komunikasi politik saat ini. Ya kita sekarang fokusnya tadi saya bilang pesta demokrasi ini kenapa sih semua sibuk pada figur-figur semata, sementara permasalahan rakyat ini kan nggak pernah diselesaikan. Kita justru sekarang fokus pada isu-isu sekarang bagaimana ya BBM bisa murah kembali, harga sembako bisa diturunkan, petani saat panen tidak datang impor, itu justru yang kita kritisi. Tepuk tangan dulu. Fokusnya di situ, jadi isu perubahan dan perbaikannya di situ, Mbak Livi. Mas Dev, kalau Mas Adi tadi bilang koalisi antara Golkar, PKB dan Demokrat kalau jadi gabung ini cocok. Jadi koalisi galau kalau kata Mas Adi. Gimana tuh Mas Dev? Enggak, kalau pemikiran seperti itu kan pemikiran seperti mencari kepentingan sesaat. Kita kan bergabung dalam koalisi ini kan bukan pemikiran sesaat. Semua nih masing-masing dari tokoh-tokoh partai, dari anggota dewan kita ini, semuanya ini memiliki visioner bagaimana kita bekerja untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ilmu dan kesepakatan yang sama, visi misi yang sama itulah yang kita tumpahkan di dalam koalisi masing-masing. Tidak ada kita itu bergabung di dalam partai, di dalam koalisi, berpikir hanya untuk kepentingan sesaat. Nah, kalau pemikiran seperti itu, ya itu berarti hanya untuk kesenangan pribadi. Sementara kita berpikir untuk kemenangan masyarakat secara jangka panjang. Oke, tepuk tangan untuk Dev. Saya ke Mas Hansi. Mas Han, kalau tadi Caimin sempat katakan gini, salah satu tugas Caimin adalah merayu partai-partai politik lain untuk ikut bergabung. PDIP perlu nggak melakukan itu? Yang pasti kalau mau melihat langkah politik PDI Perjuangan, rujukannya itu adalah di dua peristiwa. Yang pertama adalah deklarasi yang disampaikan oleh Ibu Mega saat 21 April itu
Ibu Mega hanya mengumumkan calon presiden Mas Ganjar. Oke. Sama sekali tidak bicara calon wakil presiden. Ini secara implisit PDI Ibu Mega ingin memberi pesan kepada partai-partai politik bahwa PDI ini adalah partai yang inklusif. Membuka diri untuk berkomunikasi dan juga bekerja sama. Tetapi kerjasama dengan PDI Perjuangan itu tentu ada syarat-syaratnya. Oke. Syaratnya itu adalah kesamaan visi, ideologi. Karena apa? Karena kita bukan ingin membangun istana pasir. Kita ingin membangun sebuah pemerintahan yang solid, yang efektif dalam bekerja. Karena itu maka pembicaraan menyangkut hal-hal kerjasama dalam sistem presidensil yang mau didorong PDI Perjuangan ini harus dengan fondasi yang kuat. Yang kedua, PDI juga sadar bahwa mengurus 270-an juta masyarakat Indonesia dengan kompleksitas masalah lokal, nasional, global, tantangan geopolitik, dan macam-macam, ini butuh gotong royong. Karena itu kami terbuka. Ayo, kalau masih ada yang mau ikut, tapi tentu politik itu tidak cuma sekedar angka-angka. Politik itu juga harus bicara soal nilai atau values. Jadi tidak ada partai yang tidak ada batasannya. Semua partai bisa masuk gitu maksudnya. Ya, yang pasti bahwa PDI terbuka dan kemudian ini kita perlu bicara kan begitu. Jadi tidak ada ideologi yang bertentangan kan? Bung Dev. Sepertinya sudah bertanya-tanya terus nih. Sudah bertanya-tanya nih. Bergabung. Enggak, pastiin aja. Bahwa 9 partai parlemen itu semuanya ideologinya sama kan? Apa ada yang beda gitu? Beda-beda. Ada yang beda nggak? Beda-beda, saya mau tambahkan itu Livi. Gimana? PDIP itu pasti berkoalisi dengan partai politik manapun. Kecuali dengan 2 partai yang haram hukumnya, PKS dan Demokrat. Udah itu aja. Oh ada itu makanya itu nggak ada bantahan dan nggak bisa diedit sampai sekarang. Bentar. Saya mau ke Mas Arwani. Jadi kalau tadi Mas Ansyi katakan gini, PDIP hanya mengusung capresnya saja. Artinya apakah P3 buru-buru mendeklarasikan diri gabung ke PDI Perjuangan karena punya porsi cawapres yang diharapkan untuk maju bersama Pertama ya, jauh hari sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar, kami ya teman-teman di daerah itu juga sudah menyebut nama Pak Ganjar, bahkan di beberapa rapat pimpinan wilayah di daerah itu juga mengusulkan Pak Ganjar. Ada 15 provinsi yang mengusulkan itu. Nah kami punya ya fatsun politik karena Mas Ganjar adalah kader PDI Perjuangan, maka kami ya sabar menunggu. Tapi bukankah ada nama Anies Baswedan juga di daerah? Tentu beberapa nama muncul dan pada akhirnya ya partai politik harus menentukan pilihan. Kami pada akhirnya ingin lebih cepat menentukan pilihan itu. Tadi disinggung teman-teman misalnya ada banyak PR, ada banyak program ataupun capaian yang harus disiapkan. Oleh karena itu satu tahapan capres sudah kita lalui. Setelah itu tentu nanti kita akan secara lebih efisien untuk membahas cawapresnya. Seperti apa. Dan kami menghargai karena kami sudah menjalani kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, maka kami akan menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan misalnya aspirasi kami. Ya, tentu kami juga ingin cawapresnya juga dari P3 sesuai dengan apa yang menjadi keinginan teman-teman di P3. Tapi artinya gini, cawapresnya nggak mesti dari P3. Cawapresnya nggak mesti dari P3. Nah, tentu kami ingin pada saat nanti bicara bersama dengan PDI Perjuangan. Ya. Tapi kami yakin ya nama-nama yang dalam bayangan kami itu juga insya Allah oleh PDI Perjuangan juga nggak ada, misalnya Sandiaga Uno kah di situ namanya yang akan keluar dari P3? Yang akan dikeluarkan, diusung oleh P3. Sandiaga Uno kah orangnya? Kalau pertanyaan itu mendasarkan pada kedekatan selama ini Pak Sandi dengan P3, kami juga tidak membantah itu ya. Tetapi tentu keputusannya nanti akan kami sampaikan. Ya, kami menghormati forum ya kerjasama politik kami dengan PDIP. Bang Ansyi, PDIP mau sama Sandi Ganjar? Ya, Ibu kan minta waktu ya, sabar, jangan buru-buru karena Ibu butuh kontemplasi. Memutuskan Pak Ganjar itu pun pakai kontemplasi. Bahkan Mas Prananda Prabowo itu sebagai kepala Situation Room itu diberi tugas untuk memonitor dan menganalisis dinamika politik dan
pergeseran dalam konstelasi politik. Jadi ada proses intelektual di sana dan ada juga proses spiritual di sana. Yang pasti bakal calon wakil presiden Mas Ganjar ini akan kami periksa betul soal integritasnya, soal kapasitasnya, soal rekam jejaknya, komitmen kebangsaannya, dan seterusnya. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama Presiden Joko Widodo tentu juga berkepentingan agar menuju Pilpres dan Pileg 2024 ini tidak boleh mengganggu efektivitas kerja kabinet ini. Karena itu kemudian komunikasi dengan teman-teman di kabinet, dengan P3, dengan PAN, dengan Pak Erlangga dan Partai Golkar, Gerindra, ini terus dibangun secara baik. Karena PDI Perjuangan punya tanggung jawab sehingga kemudian Presiden Joko Widodo ini bisa turun dengan legacy yang baik. Tapi gimana mau mengawasi para menterinya kalau sekarang faktanya menterinya sibuk sendiri? Nanti dijawab saja dari Duara. Bersama kami di Dua Arah, gara-gara Ganjar KIB bubar. Tadi pertanyaan saya ke Bang Ansy. Kalau tadi Anda katakan PDIP punya tanggung jawab bersama dengan Pak Jokowi untuk memastikan berlangsungnya pemerintahan ini akan smooth ketika selesai. Tapi kalau faktanya kita lihat, sekarang masih 1 tahun lebih tapi menterinya sudah sibuk cawe-cawe sendiri. Ke kanan, ke kiri, membangun koalisi. Gimana nanti hasilnya? Ya, saya kira para menteri itu mereka sangat profesional. Mereka bisa menempatkan diri sebagai menteri yang adalah pembantu presiden. Dan juga sebagai ketua umum partai ataupun politisi kader partai-partai tertentu. Dan saya kira pertemuan-pertemuan yang dilakukan misalnya oleh Caimin dan juga Pak Erlangga Hartarto itu masih dalam koridor demokrasi. Bicara tentang mimpi tentang Indonesia ke depan yang baik, ya. Bicara tentang pentingnya menjaga soliditas kabinet pada saat ini. Dan saya kira pertemuan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka kemarin dengan 6 ketua umum partai politik di kabinet termasuk Ibu Megawati juga hadir, itu bicara mengenai hal ini. Bicara mengenai capaian-capaian kabinet ini, bicara mengenai tantangan ke depan dan bagaimana memastikan agar pembangunan yang sudah on the right track ini bisa berlanjut. Dan ini sebenarnya kabinet, menguatkan. Tapi kalau bicara kabinet itu kan harusnya ada Nasdem ya, karena masih di dalam kabinet. Kenapa nggak diundang? Saya kira jelas ya, karena Nasdem kan sudah memilih sendiri di luar itu. Maka kemudian ya fair untuk tidak mengikut sertakan dalam pertemuan itu. Kan Nasdem sudah ada koalisi perubahan kan. Sementara tema besar dari para ketua umum dari kami ini bicara melanjutkan ini. Gitu. Tepuk tangan dulu dong. Kalau kita lihat ada pertemuan antara Pak Erlangga dan juga Caimin, itu ada momen berganti kostum. Pak Erlangga pakai baju warna hijau, Caimin dipakaikan rompi warna kuning. Kita lihat pernyataannya, ini dia. Jadi KIB KKIR ini udah berbicara panjang lebar, tinggi rendah, dalam, tetapi kita juga putuskan bahwa ini butuh core, butuh inti, motor penggerak. Dan hari ini dalam
kita akan dorong Golkar dan PKB menjadi koalisi intinya. Jadi sebenarnya itu di tayangannya fullnya nanti ada momen ketika Pak Erlangga melepaskan rompi yang tadi warna kuning dipakaikan ke Caimin. Yang jadi pertanyaan, apakah ini kemudian simbol KIB bubar? Mas Dev? Nah, tidak ada. Kenapa bolak-balik ditanya terus? Orang kan sudah dipertegas berkali-kali. Saya tanya jawab berulang-ulang. Tidak ada. Kenapa PKB yang kemudian dirayu lebih dulu oleh Golkar? Loh, kan P3 dan PAN sudah bagian dari KIB. Ini kan kita berbicara menyatukan, mengeratkan KIB dengan KKIR. Nah inilah jadi motornya KKIB digabungkan dengan motornya KKIR, lalu menjadi satu, menjadi koalisi besar yang bisa bersama-sama melanjutkan pemerintahan ini ke depan. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, koalisi besar atau betul-betul KIB bubar? Ya bingung juga sebenarnya koalisi besar itu mau seperti apa. Kalau bicara tentang core soal koalisi besar, apakah jawabannya Golkar dan PKB? Saya tetap meyakini kedua partai ini sedang menjajaki betul untuk maju di 2024 di Alifi ya. Karena Caimin nggak jelas nasibnya untuk jadi wakil Prabowo Subianto. Pak Erlangga sekalipun, kalaupun toh dia bisa dengan PAN, itu sudah menggapi ambang batas Presiden 20%, tapi tidak terlampau confident untuk bisa maju. Apalagi ada kecenderungan PAN itu sebenarnya lebih cenderung ke PDIP. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, mengacu kepada tema kita diskusi malam hari ini, memang semuanya gara-gara Ganjar Pranowo. Jadi konstelasi politik berubah secara total dan mengaduk-ngaduk perasaan partai politik pendukung Jokowi. Ini yang kemudian repot. Satu sisi, seperti Golkar misalnya ataupun PKB dan Gerindra, mereka tidak mau di bawah subordinasi PDIP kemudian tiba-tiba usung Ganjar seperti P3. Tapi pada saat yang bersamaan mereka nggak mau berhadapan-hadapan dengan PDIP. Ini kan pilihan rumit. Kalau Golkar maju, ya kan, dengan Caimin misalnya, itu artinya ingin memilih berhadapan dengan Jokowi, memilih berhadapan dengan Ganjar dan PDIP. Begitupun dengan 08 Prabowo Subianto tidak mau berkoalisi dengan PDIP apalagi sebagai nomor 2, tapi konsekuensinya harus berhadapan dengan Jokowi. Apapun Jokowi itu kader PDIP loh, bukan kader partai yang lain. Ini yang kemudian membuat rumit partai-partai politik pendukung Jokowi. Kalau begini ceritanya, carilah teman baru namanya Demokrat. Siapa juga yang bisa menyangka kalau Demokrat mau? Kalau rumput tetangga sebelah lebih hijau, saya kira Bang Erwan iman politiknya bisa meleleh. Apalagi doanya Caimin itu nggak selesai, bahwa iman politik AHY kuat betul, tapi semoga setelah Caimin pulang dari Cikeas, iman politik AHY itu bisa berubah. Mungkin proposalnya sedang dipikirkan. Gimana tuh Bang? Coba dijawab. Ya, kami mengusung Anies Baswedan itu dengan keyakinan memang Anies Baswedan memiliki potensi kemenangan yang tinggi di Pilpres 2024. Tetapi tentu kami membuka ya komunikasi politik dengan siapapun, tetapi di dalam koalisi sendiri kami sangat fokus dan kokoh menjaga komunikasi antar 3 partai koalisi Perubahan dan Persatuan ini, termasuk bagaimana tidak terpengaruh dari isu-isu eksternal. Karena sebenarnya ciri khas dari koalisi Perubahan dan Persatuan itu kan sangat jelas. Bagaimana perubahan dan perbaikan yang memang berbeda dengan yang diusung terkait keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi ini. Tapi coba dijawab, kan Anda dari tadi bolak-balik bilang Demokrat sudah solid dengan koalisi perubahan. Tapi yang jadi pertanyaan gini, ketika orang sudah yakin mau menikah sama satu orang, tapi masih PDKT sama orang lain, nggak aneh? Yang PDKT siapa? Jadi pertemuan dengan PKB, dengan Golkar itu bukan bentuk PDKT ya? Itu kalau dalam sepak bola itu defensif, artinya Pak SBY sebagai tokoh bangsa, orang tuanya Caimin, ya dulu kita sama-sama Golkar juga 10 tahun. Saya pikir halal bihalal kebangsaan, masa itu kemudian menjadi terbatas, terlarang? Bukankah itu yang disampaikan tadi intisari dari persatuan dan kesatuan bangsa gitu di tengah dinamika politik ini? Jadi bukan mencari celah, siapa tahu di koalisi sebelah AHY bisa jadi cawapres gitu ya, enggak ya? Bukan, justru bonusnya itu insya Allah. Syukur-syukur kawan-kawan ya dari KIB ataupun dari KIR ini kemudian makin yakin bahwa bersama Anies Baswedan akan meraih kemenangan dan bisa kemudian bergabung dalam koalisi Perubahan dan Persatuan. Saya ke Bang Arwani deh. Jadi memang partai-partai ini kan punya ya waktu ya untuk terus melakukan komunikasi. Ya, ibarat kalau tadi calon pengantin ya mungkin bapaknya atau ibunya sedang mencoba
ya bertanya-tanya ke tetangga atau mampir ke mungkin sosok lain ya. Saya kira itu bagian yang biasa ya, yang pada akhirnya insya Allah ya pelabuhannya juga KIB akan bersama-sama ya berpotensi untuk mendukung Ganjar Pranowo. Jadi tidak ada ya gara-gara Ganjar KIB langsung bubar. Dibelokin lah. Oh, langsung ya. Dibelokin. Oke, saya ke Mas Adi deh. Mas Adi, jadi jelang pendaftaran kira-kira akankah ada kejutan-kejutan baru lainnya? Nanti dijawab saja dari dua arah. Anda kembali bersama kami di dua arah. Betulkah gara-gara Ganjar KIB bubar? Pertanyaannya tadi ke Mas Adi. Jadi, apakah masih ada kejutan baru jelang pendaftaran? Ya pastinya ada. Dalam politik itu kan memang serba mungkin. Yang tidak mungkin dalam politik itu membangkitkan orang yang sudah meninggal. Itu nggak mungkin. Jadi kemungkinan semua hal bos, bukan politik aja itu. Jadi itu yang saya sebut soal kemungkinan dalam politik. Siapa yang bisa menyangka bahwa Demokrat tertarik dengan tawaran Golkar dan PKB? Kalau ada slot cawapres ataupun capres yang ditawarkan. Saya tidak membayangkan Demokrat itu politiknya tawadu. Mendukung Anies lillahi ta'ala ingin masuk surga, sekalipun tidak mendapatkan cawapres, saya tidak bisa membayangkan itu. Kalau tawaran dari PKB dan Golkar jauh lebih menarik, rasional, AHY bisa tampil di 2024, bukan tidak mungkin imannya akan meleleh itu AHY. Sesuai dengan doanya Muhaimin Iskandar. Kan begitu ceritanya. Kata Caimin, semoga setelah dari ruangan ini, iman AHY bisa melemah dan meleleh. Mungkin proposalnya sedang dibahas oleh Bang Erwan itu. Gimana Bang? Ibarat cinta, koalisi perubahan dan persatuan ini Mbak Livi, itu bagai api yang tak pernah padam. Terus menyala, ya, memberi arah, menjemput impian Indonesia yang lebih adil, makmur, demokratis dan berkemajuan. Jadi tentu kami fokus di situ. Tetapi tentu dinamika politik ini kami sangat-sangat terbuka dan mengikuti perkembangan. Tapi kembali lagi saya bilang tadi, kami justru fokus makin membuat visi misi yang jelas bagi Anies Baswedan sehingga nanti pada saat kemudian terpilih isu-isu yang konkret bagi permasalahan masyarakat saat ini bisa kemudian kita perjuangkan dalam semangat perubahan dan perbaikan. Tapi Bang Erwan, gimana? Tapi bukankah dalam politik itu cinta semuanya serba palsu dan serba semu? Ya itu tadi. Jadi, cinta tak selamanya indah, kawan-kawan KIB tadi. Itu. Makanya saya tidak terlampau yakin bahwa cinta Demokrat dalam koalisi perubahan itu sami'na wa ta'na sampai akhir. Tidak. Itu semuanya serba semu dan serba palsu. Jadi gini, Mas AHY ini bagaimanapun adalah inisiator dari perubahan dan perbaikan. Hanya ketua umum kami yang jelas posisinya bagaimana kemudian ingin ada perubahan dan perbaikan di negeri ini. Sehingga dengan koalisi perubahan dan persatuan, kami yakin ya bersama Anies Baswedan kita akan kemudian membuat perubahan dan perbaikan di 2024. Saya ke Mas Dev deh. Jadi Golkar dan PKB masih akan mencari pasangan seperti apa lagi yang cocok nanti? Pasangan apa maksudnya? Pasangan di Pilpres buat berkoalisi tentu. Ya itu kan gini, kita berbicara soal koalisi besar. Nah nanti siapa yang akan dicalonkan itu tunggu kesepakatan dari koalisi tersebut. Jadi memang intinya itu adalah Golkar dengan PKB selaku motor untuk menggait ataupun menarik partai-partai yang di luar untuk bergabung bersama-sama sembari kita menentukan siapa yang terbaik. Kalau pertanyaannya saya ulang lagi, KIB bubar gara-gara Ganjar? Tidak ada, KIB tidak bubar. KIB nggak bubar? Tidak, masih solid. Orang masih bisa duduk bisa ngobrol sebelahan nih di sini. Para ketua ya, para ketua umumnya barusan juga bersilaturahmi, bertemu ya. Kita lihat bukan masih ya, solid ya. Kalau kita dengar misalnya Partai Golkar ya berkunjung ke PKB, ke
partai-partai politik lain itu bagian dari komunikasi. Seperti juga kami beberapa saat yang lalu juga melakukan silaturahmi ke PKS, ya, ke PBB, juga pada akhirnya kemarin ke PDI Perjuangan. Saya kira itu bagian besar yang pada akhirnya nanti akan menjawab pertanyaan tentang sejauh mana KIB. Ya, kami optimis ya sejauh ya nanti pasangan ya calon presidennya Ganjar ya insya Allah KIB tidak bubar. Ya, ya insya Allah. Tapi kan udah beda, yang sebelah maunya Erlangga kok. Ya, kan masih proses. Ya, masing-masing partai belum ya, masing-masing partai belum duduk bersama. Ada saat di mana nanti Partai Golkar, P3, PAN ya bertemu untuk saling menyampaikan, oh saya baiknya ini ya P3 ini dan sebagainya, nanti diputuskan di situ. Disitulah kami saling menghormati. Optimis sekali ya Pak? Kalau saya optimis ya, karena kami sudah berjalan 1 tahun Mas Dev, lebih. Oke, emang mau Golkar capresnya Ganjar? Loh itu kan kalau ngomong mau apa enggak nggak bisa tanya ke saya, karena saya kan hanya bicara loh, saya berlandasan keputusan Munas Golkar. Munas Golkar itu adalah Pak Erlangga. Oke. Gitu. Jadi bukan tanya mau sayanya apa, tapi saya hanya bisa bilang bahwa tapi kalau capresnya beda kan masih bisa disebut nggak bubar? Capres antara partai. Intinya KIB bubar lah, udah gitu ya? Tidak ada kalimat KIB bubar gitu. Itu kan hanya gimmick yang dibuat oleh media. Tapi komunikasinya masih intens. Oke, saya ke Mas Adi dulu deh sebelum ke Mas Hansi terakhir. Mas Adi, jadi peta politiknya akan seperti apa nanti? Ya bagi saya agak rumit juga membayangkan. Kalau saat ini kan sangat mungkin ada tambahan-tambahan poros di luar 3 poros. Jangan-jangan ada poros yang keempat yang dibangun oleh Golkar dan PKB akan ramai 2024. Tapi saya membaca the end of the day-nya pasti ada intervensi politik entah dari invisible hand yang sangat memungkinkan hanya akan mengerucut pada 2 kandidat capres nantinya. Apakah 2 kandidat capres ini akan terjadi big match antara kubu pemerintah melawan kubu oposisi, kubunya Bung Erwan Veko, ataukah akan hanya terjadi friendly match di mana yang bertanding itu adalah orang-orangnya Jokowi atau yang sering disebut sebagai all Jokowi's man. Saya kira di situ. Caranya bagaimana? Ya harus diculik salah satu partai politik pendukungnya Anies Baswedan itu supaya Anies gagal untuk mendapatkan tiket pencapresan. Rasa-rasanya itu juga menjadi bagian dari skenario untuk 2024. Apa yang tak mungkin, Livi? Yang tak mungkin hanya membangkitkan orang yang sudah meninggal. Itu saja bagi saya. Coba dijawab. Jadi betulkah akan Jokowi's man itu semua akan bergabung dalam satu koalisi dan melawan Anies Baswedan nanti? Ya yang pasti kalau sikap PDI Perjuangan kan firm, jelas. Ya, kami sudah mengambil poros sendiri, jelas, dan silakan terbuka, inklusif, siapa yang mau ikut, oke. Dan hari ini approval rating Presiden Jokowi itu yang adalah kader PDI Perjuangan ada di angka 82%. Oke. Ya. Dan ini harus turun dengan legacy yang sangat baik. Dan Mas Ganjar Pranowo itu adalah pemimpin yang akan melanjutkan tongkat estafet pemerintahan ini. Kami terbuka aja, tetapi kerjasama itu tentu ada proses, mekanisme, ada prosedurnya. Dan itu sudah PDI terapkan ketika bicara dengan P3. P3 datang menyampaikan hasil munasnya, tetapi ada tahapan untuk bicara pada langkah selanjutnya. Kalau tadi kata Anda kami terbuka dan juga bisa melewati semua prosesnya, apakah itu terbuka juga untuk PKS dan juga Demokrat? Oh tidak. Oh tidak? Pasti. Tepuk tangan untuk semua narasumber kita. Ya karena kami bicara kelanjutan, sementara mereka bicara perubahan. Kan begitu. Itu makanya saya bilang firm. Kan begitu. Itu saya pikir demokratis versi PDIP. Tapi itu juga menjelaskan bahwa koalisi kami akan berlayar dan sampai pada tujuan. Tepuk tangan untuk semua narasumber kita malam hari ini. Saudara, pendaftaran calon presiden memang masih beberapa bulan ke depan. Artinya kocok ulang komposisi koalisi memang masih sangat dimungkinkan. Peta politik nasional terkait pencapresan juga masih menyimpan banyak sekali kejutan. Berbagai koalisi yang sudah digalang terancam bubar jalan setelah PDI Perjuangan mengumumkan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan wacana koalisi besar yang digagas di kantor DPP PAN bisa jadi hanya tinggal kenangan karena dalam politik kepentingan dan kemenangan yang jadi pertimbangan bukan kesetiaan. Saya Livina Cerlisa, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa Jumat depan.